Halo semuanya, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Berjumpa lagi bersama saya Valentina Utagalung di video pembelajaran geografi untuk SMA kelas 12. Masih di bab yang pertama, konsep wilayah dan tata ruang. Kali ini kita akan membahas permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Dan pembahasan ini adalah subbab yang terakhir untuk bab pertama. Mengenai permasalahan dalam penerapan tata ruang, pernahkah kalian memperhatikan dan membandingkan jumlah lahan pertanian dan perumahan di daerah sekitar kalian? Jika kita perhatikan lahan pertanian, khususnya di Pulau Jawa, sudah semakin sedikit. Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan perencanaan tata ruang dan juga wilayah. Maka dari itu, timbullah banyak masalah. Menurut kalian, apa saja permasalahan yang timbul akibat perencanaan tata ruang yang tidak tepat? Jadi seperti yang kita lihat di sekitar kita, seringkali lahan pertanian itu berubah menjadi sebuah pemukiman atau perumahan karena kebutuhan penduduk akan tempat tinggal. Mengapa? Karena jumlah penduduk semakin hari semakin bertambah. Selain sebagai tempat tinggal, salah satu kebutuhan pokok manusia adalah makanan. Ketika lahan yang subur berubah fungsi menjadi pemukiman penduduk, maka otomatis lahan pertanian yang subur berkurang, sehingga mengakibatkan sumber pangan atau bahan pokok makanan harus ditanam atau dikirim dari daerah lain yang lahan pertaniannya masih luas, sehingga hal ini berdampak pada meningkatnya harga makanan. Harga makanan bahan pokok menjadi mahal. Jadi berdasarkan fenomena itu, dapat kita simpulkan bahwa perencanaan tata ruang yang tidak tepat dapat menimbulkan masalah. Jadi apa sajakah masalah-masalah dalam penerapan tata ruang wilayah? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, belum semua daerah di Indonesia mempunyai rencana tata ruang wilayah atau RT/RW yang sesuai dengan RT/RW nasional. Jadi seharusnya setiap daerah harus membuat rencana tata ruang untuk wilayahnya masing-masing dan dibuat sesuai dengan aturan RT/RW nasional. Yang kedua, perencanaan tata ruang selalu disatukan dengan rencana pengembangan. Jadi seperti ini, seringkali kita membangun dulu baru membuat perencanaan, padahal itu terbalik. Seharusnya kita membuat rencana dulu, menyusun rencana dulu, kemudian kita membangun wilayah kita. Nah, itu yang benar. Jadi perencanaan tata ruang yang disatukan dengan rencana pembangunan dapat berakibat fatal, ada kesimpang siuran, karena seharusnya perencanaan tata ruang dijadikan acuan dalam rencana pembangunan. Oke, yang ketiga, perencanaan lebih banyak didominasi oleh keputusan politik. Tidak bisa kita pungkiri bahwa stabilitas politik di Indonesia masih kurang baik. Banyak pengambil kebijakan dan keputusan memutuskan atau mengeluarkan kebijakan yang tidak objektif, terutama dalam bidang tata ruang. Seharusnya perencanaan tata ruang mengacu pada objektivitas karakteristik wilayah, bukan kebijakan politik. Jika ini terjadi, maka akan menghasilkan pemanfaatan lahan yang tidak maksimal. Biasanya hal ini terjadi dengan kesepakatan serta pemberian uang secara sembunyi-sembunyi. Kalau kata yang kalian sering dengar adalah korupsi. Jadi sering sekali pembangunan ini dihubungkan dengan pemberian uang yang sembunyi-sembunyi sehingga pembangunan itu tidak maksimal. Nah, jadi itu jangan ditiru ya. Karena itu masuk dalam tindakan korupsi. Kemudian yang keempat, meningkatnya kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan. Seperti yang sudah kalian ketahui dan kalian lihat di kehidupan kalian sehari-hari, pembangunan itu semakin banyak. Mengapa? Karena tingkat kepadatan penduduk yang semakin hari semakin tinggi membuat kebutuhan akan pemukiman semakin bertambah. Bukan hanya pemukiman, untuk pembangunan pusat pemerintahan, pusat perbelanjaan, dan industri, tanah itu menjadi berkurang. Nah, itu maksudnya di poin yang keempat ini. Kemudian terjadi alih fungsi lahan. Lahan pertanian yang seharusnya digunakan untuk membutuhi kebutuhan bahan pangan masyarakat, kini sudah banyak dialihfungsikan menjadi pemukiman, menjadi industri, dan menjadi apapun itu. Padahal sebenarnya ini dapat berdampak buruk bagi masyarakatnya sendiri, dapat
sudah saya katakan sebelumnya, dapat berakibat terhadap naiknya bahan-bahan pangan. Yang keenam, ada konflik kepentingan antar sektor kehutanan, pertambangan, lingkungan, prasarana, dan wilayah. Kemudian ada konflik antar wilayah seperti pusat dengan daerah dan antar daerah. Yang kedelapan, ada penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya, di daerah pantai, apa yang harus kamu bangun di daerah pantai, apa yang harus kamu tanam, mangrove. Sekarang di daerah pantai yang banyak dibangun orang adalah hotel, atau apa gitu untuk tempat wisata, tetapi tidak melihat dampak dari pembangunan hotel. Misalnya limbahnya dibuang ke laut. Bisa saja membangun hotel, tapi kita harus tahu dampaknya ke laut bagaimana. Semuanya harus diperhitungkan untuk jangka panjang, untuk keberlanjutan dari alam kita. Kemudian yang kesembilan, menurunnya luas kawasan yang berfungsi lindung, kawasan resapan air, dan meningkatnya daerah aliran sungai kritis. Jadi banyak hutan-hutan lindung yang saat ini, misalnya hutan lindung itu ditanami pohon, sengaja dibuat supaya daerah kita tetap asri. Tetapi hutan lindung ini banyak sekarang digarap menjadi pertambangan. Nah, itu dia masalah-masalah dalam penerapan tata ruang wilayah. Jadi, penerapan tata ruang wilayah itu tidak tepat jika seperti ini. Permasalahan-permasalahan yang sudah disebutkan tadi adalah sebagian kecil dari permasalahan yang dapat muncul karena penataan ruang dan perencanaan wilayah yang kurang baik. Masih banyak masalah-masalah lain. Jika penataan ruang dan perencanaan wilayah dilakukan dengan tidak baik dan tidak tepat, mungkin saja pada masa yang akan datang dengan pertumbuhan penduduk yang selalu dan terus meningkat, lahan pertanian bisa saja habis untuk membangun perumahan, kemudian menghasilkan krisis pangan bagi masyarakat. Jadi kecenderungan pelanggaran tata ruang di Indonesia yang pertama adalah penggunaan lahan. Sektor penggunaan lahan adalah sektor pelanggaran pertama yang paling banyak terjadi di Indonesia. Yang kedua, kualitas ruang karena eksklusivitas permukiman. Dan yang ketiga, kesenjangan pembangunan antar wilayah. Jadi seperti yang kalian lihat gambar samping, kadang daerah yang subur untuk pertanian diubah, dialihfungsikan, dibangun pemukiman di sana. Ada juga hutan lindung, karena di sana banyak tanah dijadikan tambang, pasir, atau dan lain sebagainya. Jadi jika pelanggaran akan rencana tata ruang semakin tinggi frekuensinya, maka dapat mengakibatkan terjadinya bencana di Indonesia dan menurunnya daya dukung lingkungan dan merusak ekosistem wilayah. Jadi apabila wilayah itu dipergunakan tidak untuk peruntukannya, tidak sesuai dengan fungsinya, maka dapat merusak lingkungan. Namun terlepas dari permasalahan-permasalahan penerapan tata ruang itu, sebenarnya memang perencanaan tata ruang yang tepat ini terkadang sulit dilakukan, karena setiap wilayah itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Untuk menyusun tata ruang di wilayah Indonesia tidaklah mudah. Ada beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penerapan tata ruang wilayah. Yang pertama itu jumlah penduduk yang sangat besar. Yang kedua, wilayahnya sangat luas. Yang ketiga, masyarakat Indonesia itu majemuk yang memiliki berbagai suku dan budaya sehingga sering berbenturan dengan rencana tata ruang yang sudah disusun. Misalnya pemerintah sudah menyusun tidak sesuai dengan budaya masyarakat, itu bisa berbenturan, dapat mengakibatkan konflik yang sudah kita bahas tadi. Yang keempat, kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah menuntut perencanaan tata ruang yang lebih merata. Jadi banyak masih daerah-daerah Indonesia yang mengalami kemiskinan dan itu mengakibatkan adanya kesenjangan antar daerah. Jadi ada wilayah yang masih pelosok yang pembangunannya benar-benar masih kurang memadai. Tapi ada daerah yang sudah seperti perkotaan yang sudah sangat memadai pembangunannya dan sudah bagus penyusunan tata ruangnya. Dan yang kelima, bencana alam yang tinggi di Indonesia dapat mengakibatkan perencanaan tata ruang gagal, rusak misalnya, karena Indonesia kan merupakan daerah yang sering mengalami bencana seperti bencana gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya. Yang keenam, krisis pangan, energi, air yang dapat menggagalkan rencana tata ruang yang sudah disusun. Dan yang kelima, adanya perubahan iklim seperti musim kemarau dan
dan musim hujan yang berkepanjangan yang dapat mengakibatkan banjir, itu menjadi tantangan-tantangan dalam penyusunan tata ruang wilayah di Indonesia. Jadi bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan dalam perencanaan tata ruang wilayah? Kalian mungkin sudah sering melihat di televisi atau dimanapun atau mendengar dari siapapun bahwasannya banyak masyarakat yang melanggar sistem perencanaan tata ruang ini yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Banyak juga masyarakat yang tidak mau mematuhi peraturan pemerintah. Misalnya ada papan peringatan yang mengatakan dilarang menggunakan atau memanfaatkan tanah ini tanpa seizin wali kota Bekasi, tetapi masih ada saja yang menggunakannya. Itu namanya pelanggaran. Jadi ada hukum untuk memberikan sanksi kepada orang-orang yang melanggar pemanfaatan tata ruang tersebut. Pemberian sanksi ini merupakan solusi untuk menangani para pelanggar tata ruang. Dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, akan ada sanksi bagi siapapun, termasuk pemerintah itu sendiri, yang melanggar penggunaan lahan dan bangunan yang sudah ditetapkan di RT RW kota. Jadi ada 3 bentuk sanksi, yaitu sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Sanksi administratif meliputi peringatan tertulis, denda administratif, sampai penutupan kegiatan dan pembongkaran bangunan. Jadi banyak orang udah dilarang di sana berjualan, dia masih membangun di situ tokonya, apanya segala macam. Sedangkan sanksi perdata antara lain memberi ganti rugi setelah diputuskan oleh pengadilan. Dan sanksi pidana berupa hukuman kurungan minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun penjara, serta denda minimal 100 juta dan maksimal 1 miliar rupiah. Sanksi tersebut sekali lagi bisa dikenakan kepada masyarakat maupun pejabat pemerintah sebagai personal dan pemerintah sebagai lembaga. Jadi semuanya harus ikut dalam aturan pemerintah ini, tidak terkecuali. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sudah kita bahas tentang perencanaan tata ruang, mari kita simpulkan kira-kira bagaimanakah penyusunan tata ruang wilayah yang baik. Jadi penyusunan rencana tata ruang wilayah harus integratif, konsisten, independen, dan selaras. Integratif artinya menyeluruh dari pusat hingga daerah sehingga tidak ada kesenjangan. Jadi pembangunan di daerah terpencil dengan di kota-kota besar itu harus seimbang, tidak ada kesenjangan. Yang kedua, konsisten pelaksanaannya, dan ketika dilanggar maka ada hukuman yang tegas atau sanksi yang tegas. Yang ketiga, independen artinya dijauhkan dari politik. Jadi tidak ada korupsi dan lain sebagainya. Yang keempat, selaras artinya antara pembangunan tata ruang dengan manusia dan lingkungan harus dipikirkan secara bersama-sama untuk menjamin kebutuhan generasi di masa yang akan datang. Jadi perencanaan tata ruang itu tidak boleh asal-asalan. Jadi dia harus melihat apakah itu memang cocok dibangun di situ sesuai dengan fungsi lahannya, apakah nanti itu berdampak untuk masa yang akan datang. Jadi semuanya itu adalah penyusunan tata ruang yang baik. Baiklah, kita sudah selesai membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penerapan tata ruang wilayah, dan ini merupakan materi atau bab yang terakhir untuk bab yang pertama. Kemudian di video selanjutnya kita akan masuk ke bab 2. Kita akan membahas materi yang baru. Oke, sekarang silakan kalian mengerjakan soal ini, dan kalian bisa mengirimkannya melalui email yang sudah saya tulis di deskripsi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa subscribe video saya untuk mendapatkan video-video terbaru tentang materi geografi kelas 12. Sampai jumpa.